والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki penjelasan berikutnya, yaitu masih pada halaman 127. Bab la yudbah lillah bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Bab tidak diperbolehkan melakukan sesembelihan untuk Allah di suatu tempat yang di situ dilakukan penyembelihan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal qiyasu idza tawaffarat syurutuhu jaa bi syara'. Sedangkan qiyas itu diperbolehkan apabila mencocoki syariat. Naam, dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ka'ilhaqin nadhir bin nadhir wal far' bil asl, seperti mengikutkan sesuatu yang serupa dengan yang serupa dan mengikutkan sesuatu yang cabang dengan asalnya. Seperti misalkan nabit, endapan kurma atau air endapan kurma atau air endapan anggur ketika lebih dari 3 hari enggak boleh dikonsumsi, enggak boleh diminum karena memabukkan, diikutkan dikiaskan dengan khamr. Kullu muskirin haram. Setiap memabukkan adalah haram. Ilahnya satu, yaitu iskar, memabukkan. Sehingga dengan adanya ilah tersebut, bisa kita kiaskan al-far' dengan asal, cabang dengan asalnya. Asalnya khamr, cabangnya adalah nabit. Itu maksudnya. Naam. Walamma ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan juga tatkala datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswada. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak lelaki yang berkulit hitam. Faqala hal laka min ibil? Bayangkan Rasulullah enggak langsung menjawab, oh jangan-jangan berzina atau yang semisalnya, tidak. Rasulullah ingin menjelaskan kepada orang tersebut. Bisa jadi nanti anak tersebut yang lahir berkulit hitam walaupun istrinya berkulit putih, bisa jadi karena pengaruh gen, yaitu keturunan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Faqala hal laka min ibil? Apakah kamu punya unta? Qala na'am, iya. Qala ma'alwanuha? Apa unta tersebut warnanya? Qala humrun, warnanya merah. Qala fiha min awraq? Apakah ada juga yang warnanya abu-abu? Qala na'am. Orang tadi mengatakan iya. Qala fa anna kana dzalik? Dari mana munculnya unta yang berwarna abu-abu tersebut? Qala urahu irqun naza'ahu. Aku memandang itu adalah apa? Garis keturunan. Qala fala'alla ibnaka hadza naz'ahu irqun. Maka bisa jadi anakmu ini adalah apa? Pengaruh garis keturunan dari itu. Ini pengaruh ke keturunan gen. Nah, bisa jadi mungkin barakallahu fikum kakeknya atau neneknya, atau yang semisalnya berkulit hitam sehingga pengaruhnya kepada cucunya atau yang semisalnya. Bisa jadi seperti itu. Naam. Faqasa bani Adam 'alal ibil. Maka Rasulullah mengkiaskan Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam dikiaskan dengan unta. Wa kama annahu yujad fil ibil al-humr, al-humru. Naam, wa kama annahu yujad fil ibil al-humr. Sebagaimana dijumpai pada unta ada yang warna merah, qu'ud, barakallahu fi au bukrah sauda, au bakrah sauda. Sebagaimana pada unta dijumpai yang berwarna merah, dan juga ada yang berwarna hitam, aulaha launun akhar, atau memiliki warna yang lain, ghairu launi ummahatiha wa abaiha. Yang warna tersebut bukan warna apa? Bukan warna ibu-ibunya, bukan pula warna bapaknya. Kadzalikal insan qad yaqau lahu waladun la yushabihu. Maka demikian pula, seperti itu pula manusia terkadang bisa jadi dia punya anak yang anak itu enggak serupa dengan bapaknya, enggak serupa juga dengan ibunya. Bayangkan, serupanya mungkin dengan neneknya atau kakeknya. Jad atau jaddahnya, seperti itu.
Wala yushabihu zaujatah, tidak pula menyerupai istrinya, bayangkan. Enggak serupa istrinya, enggak serupa dengan suaminya juga. Jadi jangan sampai langsung kita menuduh, tapi diperhatikan terlebih dahulu. Bisa jadi pengaruh keturunan tadi itu. Mungkin ngikutin mbahnya atau ngikutin kakek atau neneknya seperti itu. Barakallahu fikum wala yushabih zaujatah wa aqaribah al-adnin. Nah, maksudnya tidak menyerupai istrinya, tidak pula menyerupai kerabat dekat yang dekatnya, yang paling dekatnya. Au qad yakunu syabihan li ab ba'id au khal ba'id au am ba'id. Bisa jadi terkadang ada keserupaan dengan apa? Dengan barakallahu fikum bapaknya jauh atau dengan pamannya yang jauh atau barakallahu fikum paman dari jalur bapak yang jauh. Qad yaqau hada, bisa jadi seperti ini. Jadi paman dari jalur bapak atau paman dari jalur ibu terkadang malah anak seseorang itu serupanya dengan pamannya, itu bisa jadi. Naam. Wala yajuzu an tunfal aulad bihadis sifat. Maka enggak diperbolehkan meniadakan anak-anak dengan sifat seperti ini. Fa idza kanu laysu ala syibhi abaihim wa ummahatihim la yajuzu nafyuhum. Apabila anak-anak tersebut ternyata tidak serupa dengan bapak-bapak mereka, tidak serupa dengan ibu-ibu mereka, maka tidak diperbolehkan untuk meniadakan mereka. Karena apa? Karena pengaruh gen dari itu ya, garis keturunan atau mungkin pengaruh keturunan. Wal maqsudu huna anna tashabbuha bil kuffar wal usah amrun mamnu'. Yang diinginkan di sini bahwasanya menyerupai orang kufar dan ahlul ma'asi itu perkara yang dilarang. Walihada fil hadis, oleh karena ini ada dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Fi hadis Tsabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwasanya salah seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu an anhar ibilan di Buanah. Sesungguhnya aku bernadar untuk menyembelih unta di Buanah. Buanah maudhi'un ma'ruf fi asfal Makkah. Buanah itu adalah sebuah tempat yang sudah dikenal, berada di Makkah bagian bawah. Wa yuqal annahu yanbu'. Ada juga yang mengatakan Buanah itu yanbu'. Yanbu' itu barakallahu fikum. Biasanya barakallahu fikum. Itu nama tempat ya, nama tempat apa? Nama tempat yanbu' disebutkan bawah itu bisa dilihat sendiri. Istafsala minhu. Maksudnya yang dikatakan juga suatu tempat yang terpisah dari kota tersebut, atau yanbu' itu barakallahu fikum kalau bukan nama kota ya semacam mata air gitu ya, tempat pengambilan air. Barakallahu fikum. Tapi yang tepat ya tadi itu, yang pertama tadi ya. Jadi Buanah itu salah satu tempat yang berada di Makkah bagian bawah. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, hal fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di situ ada berhala-berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Qala la, tidak. Orang tadi mengatakan tidak, enggak ada. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut Buanah terdapat hari raya mereka? Qala la, tidak ada. Qala aufi bin nadrik. Kalau begitu tunaikanlah nadarmu. Khafa Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna takhsisuhu laha anna fiha syai'an min awsanihim aw a'yadihim. Rasulullah mengkhawatirkan orang tersebut kenapa mengkhususkan di Buanah. Khawatir kalau seandainya di situ ada apa? Ada berhala-berhala mereka atau hari raya mereka. Fayata'assa bihim. Akhirnya Rasulullah merasa kecewa. Kenapa kok milih di sana? Fadalla dzalika ala anna al-mahallat al-mu'addah lil a'yad al-jahiliyah wa al-ibadat al-jahiliyah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya tempat-tempat yang diperuntukkan atau memang sudah dijadikan kebiasaan untuk hari raya orang jahiliyah atau ibadahnya orang jahiliyah, la yakunul mu'min mislahum fiha. Maka jangan sampai orang mukmin serupa dengan mereka di tempat tersebut. Wala yata'assa, dan hendaknya wala yata'assa bihim, dan jangan sampai seorang orang mukmin
mencontoh mereka. Naam. Afwan yata'assa maksudnya dengan ta'assi ya, jadi mencontoh mereka. Naam. Jadi Rasulullah khawatir kalau mereka mengkhususkan atau orang tadi mengkhususkan di Buana, khawatir kalau di sana itu ada berhala-berhala mereka atau ibadah-ibadah mereka sehingga dia mengikuti mereka. Naam. Naam, di sini sebutkan wala yata'assa bihim, dan juga tidak selayaknya bagi seorang mukmin mengikuti mereka, wala yakhussuha bi ibadatin, dan juga hendaknya dia tidak mengkhususkan dengan suatu ibadah, bal yastanibuha hatta la yakunu mutasyabbihan bihim wa hatta la yunsab ilaihim. Dan bahkan hendaknya dia menjauhinya, agar apa? Agar tidak serupa dengan mereka dan agar tidak dinisbahkan kepada mereka. Falamma akhbarahu ar-rajul annahu laysa fiha wathan wa la'ib. Kemudian ketika orang tersebut mengkabarkan kepada Rasulullah bahwasanya di situ tidak ada berhala, tidak pula ada hari raya mereka, qala aufi binadrik. Kalau seperti itu, tunaikanlah nadarmu. Wa hadha yadullu ala annaka idza nadarta an tadbah fi ayyi makanin la bas. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya apabila engkau bernadar untuk menyembelih sesuatu di tempat mana saja, maka tidak masalah. Idza kana laysa fihi mahdzur, kalau memang tempat tersebut tidak ada larangan. Yanbaghi an yadbah fi Makkah, fi Jeddah, fil Madinah, bi qasdil fuqara wal masakin, dan bahkan selayaknya melakukan sembelihan di Mekah, di Jeddah, kemudian di Madinah dengan tujuan apa? Orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang miskin. La li qasdi makanin yuridu tashabbuh fihi bil kafarah. Bukan semata-mata menginginkan tempatnya yang akhirnya menyerupai dengan orang-orang kafir, fala ba's. Nah, selama tidak ada itu, ya, selama tujuannya bukan karena tempatnya, maksudnya apa? Maksudnya mengkhususkan tempatnya sehingga serupa orang kafir, maka fala ba's, maka enggak masalah. Amma idza kana al-qasdu at-tashabbuh bil kafarah fala yafi bihi. Adapun kalau tujuannya adalah menyerupai orang-orang kafir, maka jangan ditunaikan nadar tersebut, jangan ditunaikan. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamlik ibnu Adam. Sesungguhnya tidak ada wafa, tidak boleh memenuhi melaksanakan nadarnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la fi ma la yamlik ibnu Adam. Tidak pula juga memenuhi nadarnya pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Hada yubayyinu lana annahu la nadara fi ma'siyatillah. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada nadar yang diperbolehkan manakala apa? Ada unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yajibul wafa' bih. Tidak diwajibkan untuk menunaikan, menyelenggarakan nadar tersebut. Fa idza qala lillahi alaihi an yashrabul khamr. Kalau seandainya ada orang mengatakan aku bernadar hanya untuk Allah lah. Naam, barakallahu fikum. Bernadar apa? Orang tersebut akan minum khamr misalkan. Lillahi alaihi an yazni. Hanya untuk Allah lah aku bernadar untuk berzina misalkan. Hadza nadru la yajuz. Nadar seperti ini enggak boleh. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an ya'siyallah fala ya'sih." Barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan berbuat maksiat. Maksudnya jangan ditunaikan nadarnya, cukup bertobat, istighfar, barakallahu fikum. Ikhlas dan bertaubat, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Contoh yang lain, aku bernadar nanti kalau tahun ini bisa haji, aku akan membuat pabrik khamr atau akan membuat pabrik rokok misalkan. Nah, itu kan haram, maksiat. Sehingga ternyata Allah takdirkan dia bisa haji, bisa umrah misalkan. Maka tidak wajib ditunaikan, cukup bertobat. Waqtilafal ulama hal fihi kafarah yamin ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat mengenai nadar yang diiringi sumpah tadi itu, apakah ada kafarahnya ataukah tidak? Apakah dia dibebani kafarah yamin? Kafarah yamin sudah kita jelaskan. Kafarah bagi orang sumpah itu 3 pilihannya. Pertama, bebaskan budak. Kedua, puasa 3 hari berturut-turut. Dan ketiga adalah memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Ini ada 2 pendapat. Ala qaulain arjahuhuma, yang paling rajihnya anna fihi kafarat yamin. Wa la yasih wa alaihi kafarat yamin. Maksudnya apa? Bahwasanya di dalamnya ada kafarat yamin. Milih 3 pilihan tadi itu. Bebaskan budak, puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Wa la yasih, dan tidak sah penunaiannya. Wa alaihi kafaratu yamin, dan dia wajib membayar kafaratu yamin. Wa qala akharun bal huwa batil. Sebagian mereka mengatakan itu adalah kebatilan. Wala kafarah fi, enggak ada kafarah. Wa tajju bil umumat, mereka berdalilkan dengan keumuman dalil. Walakin jaa fi iddati akhbar ma yadullu ala wujubi kafaratil yamin. Tapi
datang pada na'am barakallahu fikum, na'am beberapa hadis atau beberapa dalil bahwasanya menunjukkan wajibnya membayar kafaratul yamin. Naam, sebagian mereka merajihkan yang kedua yaitu apa? Itu adalah batil, enggak perlu dia bayar kafarah. Naam barakallahu fikum. Naam, kemudian apa? Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz ini juga kuat juga karena naam dia kafaratul yamin karena bersumpah tadi itu. Wallahi demi Allah. Na'am barakallahu fikum. Adapun untuk menunaikan adanya tidak menunaikan. Setelah itu dia bertobat. Na'am barakallahu fik. Na'am di sini dilihat qaulu wala fi ma la yamlik ibnu adam law qala lillahi alaihi an yu'tiq 'abda fulanin aw yatasaddaq bi baiti fulan aw nakhl fulan fa hadha nadrun batil. Kalau seandainya ada orang yang bernadar lillah, hanya na barakallahu fikum kepada Allah, wajib atasnya bernadar ini ya, untuk apa? Membebaskan budak si fulan, bersedekah dengan rumahnya si fulan, bersedekah dengan pohon kurmanya si fulan, itu milik orang lain. Jadi barang milik orang lain itu ya. Fa hadza nadrun batil, ini nadar yang batil juga karena bukan milik dia. Aku bernadar, wallahi aku bernadar. Nanti kalau seandainya tahun depan bisa haji atau umrah, aku akan sedekahkan rumah si fulan kepada si fulan. Rumah si fulan, bukan rumah dia sendiri. Enggak boleh. Wallahi demi Allah, aku bernadar, nanti kalau seandainya tahun depan bisa umrah, nah aku akan menyembelih sapi tetangga misalkan. Nah, bukan milik dia sendiri, milik tetangga. Enggak boleh sembelih nama dia. Kecuali sama dia dibeli baru disembelih, baru boleh. Tapi kalau menyembelih sapi orang lain, milik orang lain haram. Naam. Li'annahu laysa lahu, karena bukan milik dia. La nadra lahu fi ma la yamlik, maka tidak ada nadar baginya pada sesuatu yang dia tidak milikinya. Yakunu nadrun batilan, maka nadar tersebut menjadi batil fi hada, dalam keadaan seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.